Infonya Nasdem menawarkan Bapak untuk jadi cawapresnya Anies, Pak. Kalau cawapres mau lah. Mau ya, Pak? Jadi cawapres mau. Oh, jadi Kamu jadi presidennya, saya jadi wakil. Cawapresnya Pak Anies. Kalau jadi cawapresnya Pak Anies. Enggak, saya sudah bilang saya tidak terpikir untuk ke situ lagi. Saya 2024 saya pikir cukup lah. Cukup apa nih, Pak? Akan ditolak. Soal cawapres, kalau Nasdem ya udah kasih otoritas sama Bung Anies. Bagaimana kita tiba-tiba mau pilih wakil presiden yang tiba-tiba gak cocok sama diri dia? Itu belum apa-apa udah cari penyakit namanya. Mau mendapatkan zanken kabinet yang kuat, soliditas, kekompakan, harmoni. Pilih wakil yang paling bagus untuk kamu. Oleh Kemenko PMK, sedangkan Kemenko Perekonomian tengah mengawal strategi peningkatan pendapatan. Semuanya ini melibatkan semua pemangku sinergi dan inovatif. Dan hal ini yang kita butuhkan Bapak Presiden dan tim pengendali inflasi daerah. Demikian risiko inflasi termasuk harga pangan strategis masih perlu menjadi perhatian terutama pasca. Karena merasa kami memiliki ketua umum yang sudah matang untuk bisa menjadi duit tunggal, ya kami tetap berkeinginan untuk bisa mengusung pasangan Anies Ahaye ini menjadi nakoda. Ini adalah ancaman yang cukup serius bagi ketiga partai ini. Kalau semuanya sama-sama ngotot ingin mematok harga mati, kader mereka harus bisa mendampingi Anies. Demokrat misalnya, harga mati bagi Ahaye mendampingi Anies, ataupun PKS misalnya, harga mati bagi Heriawan untuk bisa mendampingi Anies. Saya kira koalisi ini akan bubar jalan, koalisi ini akan deadlock. Faktor cawapres itu maksimal cuma 12%. Faktor utamanya ya capres. Atau bahkan di luar itu pun juga nggak masalah. Kita kan tidak harus terjebak dalam proses siapa yang diusulkan. Kita kan juga harus membuka diri ya. Karena semuanya menginginkan kader mereka harus maju dan bisa berdampingan dengan Anies. Inilah yang saya kira menjadi satu kerikil tajam, mungkin saja akan menjadi sandungan bagi ketiga partai ini untuk membuat satu poros politik. Karena satu saja partai politik itu angkat kaki, maka poros politik ini tidak akan terwujud. Kalau saya hanya ingin terus berprasangka baik sambil terus mempersiapkan diri, kita hanya bisa mempersiapkan diri menjemput takdir kita seperti apa. Yang jelas kami sepakat di sini bahwa untuk Indonesia yang semakin baik, semakin sejahtera masyarakatnya, ya kita harus kompak dulu, harus solid. Di beberapa tempat saya sudah mengatakan 80% Ahaye itu akan jadi calon wakil presiden Anies Baswedan. 80%. Kok berani sekali Raya? Berani. Sebab kalau koalisi ini nggak calonkan Ahaye, bubar. Kan mereka nggak cukup syarat untuk mencalonkan calon presiden kalau Partai Demokrat keluar. Target Demokrat, iya. Kalau cuma Demokrat hanya ikut jadi pendukung, bukan calon wakil pres, dia akan ke-keep. Kalau dia di-keep, dia akan ikut kekuasaan. Tapi kalau dia tetap bersama Anies, kans menangnya belum tentu. Kalau posisi dia hanya sebagai pendukung ya. Oleh karena itu saya harus ada target. Target saya wakil presiden. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menolak tawaran elit Partai Nasdem Ahmad Ali untuk menjadi calon wakil presiden atau cawapres pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. Saya sudah bilang, saya nggak berpikir untuk ke situ lagi. Saya 2024, saya pikir sudah cukup. Ujar Luhut setelah menghadiri agenda Demi Indonesia di Ciputra Arpenter Theater, Jakarta pada Sabtu 29 Oktober 2022. Ya, jawab Luhut menegaskan penolakan dirinya atas tawaran cawapres tersebut. Infonya Nasdem menawarkan Bapak untuk jadi cawapresnya Anies, Pak. Kalau cawapres mau lah. Mau ya, Pak? Jadi cawapres mau. Oh, Kamu jadi presidennya, saya jadi wakil. Kalau jadi cawapresnya Pak Anies. Enggak, saya sudah bilang saya tidak terpikir untuk ke situ lagi. Saya 2024 saya pikir cukup lah. Jadi cukup apa nih, Pak? Akan ditolak. Sebagaimana diberitakan sejumlah media massa, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali sebelumnya mengungkapkan sejumlah nama yang berpotensi menjadi kandidat cawapres pendamping Anies untuk tahun 2024. Nama-nama itu terdiri dari Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, hingga Luhut Binsar Panjaitan.
Ali menyatakan secara pribadi lebih mendukung Luhut menjadi cawapres Anies. Sebab menurut dia, Luhut mempunyai kemampuan, karakter, dan jejaring yang kuat. Kalau kita lihat-lihat, ada kepala-kepala daerah, ada Andika kalau sudah pensiun, ada Ridwan Kamil, terus ada Ibu Khofifah menjadi masuk. Kalau saya Luhut Binsar Panjaitan menjadi salah satu figur, kata Ali pada Selasa 18 Oktober 2022. Adapun penentuan cawapres pendamping Anies masih digodok oleh tim kecil perwakilan Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Anies sudah melakukan pertemuan dengan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang diusulkan Partai Demokrat untuk menjadi cawapres. Sementara itu, pada besok, Minggu 30 Oktober 2022, Anies akan bertemu dengan Ahmad Heriawan atau Aher, mantan Gubernur Jawa Barat yang disodorkan PKS sebagai cawapres. Partai Demokrat sendiri secara teguh terus mendorong Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY untuk dapat mengikuti kontestasi pemilihan Presiden atau Pilpres 2024. Dalam penjajakan koalisi bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Demokrat terus berupaya agar AHY bisa menjadi calon wakil presiden atau cawapres mendampingi Anies Baswedan di posisi calon presiden atau capres. Narasi itu kembali muncul sejalan dengan ketiga partai politik yang disebut kian dekat pada kesepakatan pembentukan koalisi. Sementara itu, juru bicara PKS, M. Khalid, mengungkapkan pihaknya mengusulkan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan sebagai cawapres. Lantas seperti apa upaya Partai Demokrat menyampaikan posisi tawar AHY sebagai pendamping Anies? Karena merasa kami memiliki ketua umum yang sudah pantas untuk bisa menjadi duit tunggal, ya kami tetap berkeinginan untuk bisa mengusung pasangan Anies AHY ini menjadi nakoda. Ini adalah ancaman yang cukup serius bagi ketiga partai ini. Kalau semuanya sama-sama ngotot ingin mematok harga mati, kader mereka harus bisa mendampingi Anies. Demokrat misalnya, harga mati bagi AHY mendampingi Anies, ataupun PKS misalnya, harga mati bagi Heriawan untuk bisa mendampingi Anies. Saya kira koalisi ini akan bubar jalan, koalisi ini akan deadlock. Koordinator juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengungkapkan kandidat capres-cawapres yang bisa diusung oleh ketiga parpol harus memiliki tingkat elektabilitas yang mumpuni. Jadi kalau elektabilitas rendah, kalau tidak bisa punya kontribusi dalam membentuk dan stabilitas koalisi, jangan berharaplah jadi capres-cawapres yang akan kami usung, ujarnya dikonfirmasi Kompas.com pada Minggu 23 Oktober 2022. Namun ia mengatakan pembahasan tim kecil ketiga parpol belum membahas nama-nama kandidat cawapres. Partai Demokrat, Nasdem, dan PKS disebut baru membicarakan soal kriteria. Herzaki mengungkapkan pasangan calon yang bakal diusung mesti punya integritas, kapabilitas, elektabilitas, berkontribusi pada pembentukan dan stabilitas koalisi, dapat diandalkan di pemerintahan sebagai duit tunggal atau punya chemistry satu sama lainnya, serta punya semangat mengusung perubahan dan perbaikan. Faktor cawapres itu maksimal cuma 12%. Faktor utamanya ya capres. Atau bahkan di luar itu pun juga nggak masalah. Kita kan tidak harus terjebak dalam proses siapa yang diusulkan. Kita kan juga harus membuka diri ya. Karena semuanya menginginkan kader mereka harus maju dan bisa berdampingan dengan Anies. Inilah yang saya kira menjadi satu kerikil tajam. Mungkin saja akan menjadi sandungan bagi ketiga partai ini untuk membuat satu poros politik. Karena satu saja partai politik itu angkat kaki, maka poros politik ini tidak akan terwujud. Secara terang-terangan, Deputi Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, menilai Anies AHY adalah paslon capres-cawapres yang paling diinginkan masyarakat. Ia mengklaim jajak pendapat berbagai lembaga survei mengungkapkan pasangan itu punya elektabilitas yang tinggi. Menurutnya, latar belakang keduanya yang berbeda justru bakal saling melengkapi guna memenangkan Pilpres 2024. Juga hadir sejumlah
gerakan relawan Anies AHY yang juga berkumpul di DPP Partai Demokrat. Sementara itu, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarif Hasan, mendorong agar AHY bisa mendampingi Anies Baswedan sebagai calon wakil presiden pada pemilu 2024. Ia meminta dua partai politik, calon mitra koalisi, yaitu Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, mempertimbangkan hal itu. Tapi ingat, partai kami, partai papan atas, dan itu memberikan kontribusi untuk pemenangan. Sangat perlu diperhitungkan, ujar Syarif pada Senin 24 Oktober 2022. Soal cawapres, kalau Nasdem, ya udah kasih otoritas sama Bung Anies. Bagaimana kita tiba-tiba mau pilih wakil presiden yang tiba-tiba gak cocok sama diri dia? Itu belum apa-apa udah cari penyakit namanya. Mau mendapatkan zanken kabinet yang kuat, soliditas, kekompakan, harmoni. Pilih wakil yang paling bagus untuk kamu. Tadi kami berdua berdiskusi tentang berbagai hal. Semoga kedatangan Mas Anies ini juga semakin mendekatkan beliau semakin dekat dengan keluarga besar Partai Demokrat. Saya meminta saudara untuk mengawal pencalonan Partai Nasdem terhadap saudara Anies Baswedan. Menurutnya, salah satu pertimbangan yang harus dibahas oleh ketiga partai politik untuk memilih kandidat cawapres adalah tingkat elektabilitas. Apakah elektabilitas cawapres tinggi di atas Anies misalnya, atau di atas AHY gitu, sebut dia. Di sisi lain, Syarif tak setuju jika bakal cawapres Anies merupakan tokoh yang bukan merupakan kader parpol. Ia menganggap sosok non-parpol tak memiliki basis massa dan mesin pemenangan yang mumpuni. Kalau memilih orang yang tidak mempunyai partai, pendukungnya 0%. Kalau hanya kira-kira saja yang tidak pasti, kan nggak mungkin menang, imbuhnya. Dengan obrolan yang kita sudah lakukan tadi, insya Allah nanti kita akan ada kelanjutannya, dan harapannya kelanjutannya itu akan membuat arah untuk kemajuan Indonesia yang lebih baik ke depan. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan koalisi Nasdem dengan Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS sedang dalam proses. Ia mengatakan koalisi tersebut dapat memperkuat hubungan dan rasa semangat. Koalisi memang sedang menyesuaikan frekuensi, barangkali bisa disesuaikan satu sama lain. Tapi yang jelas bahwa semua yang baik ini sudah terjalin dan terus makin memperkokoh semangat. Kata Surya Paloh usai pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat AHY di Wisma Nusantara Jakarta pada Rabu 26 Oktober 2022. Kalau saya hanya ingin terus berprasangka baik sambil terus mempersiapkan diri, kita hanya bisa mempersiapkan diri menjemput takdir kita seperti apa. Yang jelas kami sepakat di sini bahwa untuk Indonesia yang semakin baik, sejahtera masyarakatnya, ya kita harus kompak dulu, harus solid. Dalam pertemuan antara Demokrat dan Nasdem, Surya Paloh menegaskan belum memiliki kandidat terkait calon wakil presiden. Ia mengatakan masih menjalankan proses dari berbagai aspek untuk menemukan pendamping Anies Baswedan. Cawapres ya belum juga, tidak ada nominasi, kami masih utak-atik, kami cari, kami lihat tanda-tanda dari berbagai aspek yang kemungkinan hingga pasangan Pak Anies nanti seperti apa yang diharapkan oleh beliau, kata Surya Paloh. Soal AHY menjadi salah satu kandidat cawapres, ia menyatakan tidak menutup kemungkinan dan akan memberikan restu terhadap sesuatu yang dianggap baik. Bisa saja, tapi itulah yang barangkali yang harus dimatangkan juga kan? Ia udah diserahkan kepada Pak Anies. Kalau saya orang tua, ini apa yang semuanya baik-baik, pasti saya restui, ujar Paloh. Oleh Kemenko PMK, sedangkan Kemenko Perekonomian tengah mengawal strategi peningkatan pendapatan. Semuanya ini melibatkan semua pemangku sinergi dan inovatif. Dan hal ini yang kita butuhkan Pak Presiden dan tim pengendali inflasi daerah. Demikian risiko inflasi termasuk harga pangan strategis masih perlu menjadi perhatian terutama pasca.
Sementara itu, pengamat politik sekaligus pendiri Lingkar Madani atau LIMA, Ray Rangkuti berpendapat, besar peluang Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau HY menjadi calon wakil presiden atau cawapres pendamping Anies Baswedan. Jika tidak, koalisi Demokrat, Nasdem, PKS kemungkinan akan bubar. Di beberapa tempat sudah mengatakan 80% AHY akan jadi cawapres Anies Baswedan. 80%, kata Ray dalam diskusi para sindikat bertemakan PDIP versus Nasdem. Ojo dibandingke pada Kamis 27 Oktober 2022. Di beberapa tempat saya sudah mengatakan 80% AHY itu akan jadi calon wakil presiden Anies Baswedan. 80%. Kok berani sekali Raya? Berani. Dok, kalau koalisi ini nggak calonkan AHY, bubar. Kok berani sekali? Sebab kalau koalisi ini nggak mencalonkan AHY, bubar, ujar dia. Ray mengatakan Demokrat kemungkinan akan berpindah ke koalisi lain jika AHY tak diusung sebagai cawapres Anies. Sebab Demokrat enggan jika hanya sebagai pendukung dalam koalisi. Artinya Demokrat tidak berhasil mencalonkan tokoh internal dalam pengusungan capres-cawapres. Kalau begitu, saya AHY harus pasang target. Target saya wakil presiden. Kalau Anda nggak suka saya jadi wakil presiden, saya pindah koalisi, kata Ray. Kan mereka nggak cukup syarat untuk mencalonkan calon presiden kalau Partai Demokrat keluar. Target Demokrat, iya, kalau cuman Demokrat hanya ikut jadi pendukung bukan calon wakil pres, dia akan ke-keep. Kalau dia di-keep, dia akan ikut kekuasaan. Tapi kalau dia tetap bersama Anies, kans menangnya belum tentu. Kalau posisi dia hanya sebagai pendukung ya. Oleh karena itu saya harus ada target. Target saya wakil presiden.